Silakan Pak Julius. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sugeng sonten, Buya. Ya. Ya, menarik sekali Buya hari ini kajian kita dan saya mendapat satu kata-kata yang sangat bagus sekali. Berhati-hatilah terhadap kejahatan orang yang pernah kamu tolong. Luar biasa ini. Ini tidak gampang, Bu ya. Kita kalau nolong orang itu pasti ada motivasinya. Tetapi kalau kita menolong orang yang pernah menjahati kita, itu baru luar biasa. Bukan begitu, Bu ya? Ya, oke Bu ya, ini karena kita bulan Ramadan, bulan puasa, malam ini adalah malam Nuzul Quran, 17 Ramadan. Ya kan Bu ya? Nah, ini banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai tadarusan, terus lelean, harus iktikaf di masjid, jauhkanlah ranjangmu, kamu harus di masjid iktikaf untuk menyambut Lailatul Qadar gitu. Sekarang apakah Lailatul Qadar itu tiap malam turun dan di setiap negara mendapatkan kesempatan yang sama, ya kan? Karena di sini sekarang siang, di Amerika malam, di Brazil malam. Nah lalu emang terus Lailatul Qadar ini muter-muter gitu Bu ya. Ini kan suatu hal yang mustahil lah gitu kan. Jadi saya sangat memohon kepada Buya supaya diberikan pencerahan kepada kita bagaimana menyikapi malam Lailatul Qadar. Apakah kita harus setiap malam sebetulnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya pada waktu malam ganjil. Terima kasih Buya atas pencerahannya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julius Agus, silakan Ya, Buya. memang malam Lailatul Qadar, ini ucapan salah kaprah. Ya, Laila itu malam. Malam Lailatul Qadar. Malam-malam. Ya, kayak pasar suk ukaz. Ya, suk itu pasar. Jadi malam Qadar lah atau Lailatul Qadar. Banyak pendapat dan saling berbeda. Kapan diturunkan Al-Quran, ada yang bilang tanggal 17, 21 dan sebagainya. Ada yang datang akhir Ramadan. Nah, kalau saya cenderung mendukung pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pada akhir bulan puasa. Karena setelah ketemu Jibril, suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi kan pulang. Selesai, khalwatnya selesai kan? Ya berarti kan akhir puasa. Itu. Tetapi juga tidak menyalahkan untuk mengatakan yang tanggal 17, tanggal 15, tanggal 21 dan hari-hari ganjil. Akan tetapi saya menganjurkan kepada mereka yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan memilih hari ganjil, jangan memilih hanya malam lebaran, tetapi mulai sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pasti kenanya, ya kan? Jangan milih-milih akhirnya tebak-tebakan. Ya udah semuanya sekalian. Selama bulan puasa kita aktif di masjid, ya tarawihnya, tadarusnya dan sebagainya. Mudah-mudahan pas kita lagi beribadah ritual malam itu datang atau turun Lailatul Qadar kan dapat. Sebab sekalipun kitanya itu tidak tidur dan memang bulan ini, tahun ini turun Lailatul Qadar di negeri kita, hanya kadang malam itu kebetulan kitanya lagi main gaple, yang nggak dapet. Iya dong, masa lagi main gaple dapat Lailatul Qadar. Yang dapat kan lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi lagi berzikir dan sebagainya kan. Jadi artinya pas malam
Qadar itu atau Lailatul Qadar itu kitanya di tengah sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Senang bagi santunan anak yatim piatu, ya kan gitu. Ya bagi-bagi persel untuk orang-orang jompo. Pas itu menurut Qadar itu kan khairum min alfi syahrin. Itu lebih hebat dari 1000 bulan. 1000 bulan. Satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Kalau satu bulan berapa malam? 30. 30 kali 1000. Jadi 1/30.000, bayangkan. Wah, luar biasa. Tapi kemudian juga perlu diingat bahwa malam Qadar itu tidak satu malam seluruh dunia dapat. Karena momentumnya itu dikaitkan dengan perputaran bumi dan pergerakan matahari. Yaitu tidak dalam keadaan stagnan. Yang tadi dikatakan Pak Agus, di Amerika sekarang malam, kita masih siang. Lailatul Qadar datangnya malam, ya di Amerika ibaratnya kita nggak dapat dong. Karena sudah subuh sananya kan. Karena hatta matlail fajar, sampai fajar keluar. Artinya sudah fajar, ya sudah habis. Berarti di negara bagian di belakangnya yang masih dalam keadaan siang, ya udah nggak dapat. Masa turun lagi, masa Lailatul Qadarnya muter-muter, bergeser gitu, seperti bergesernya matahari. Itulah kira-kira semacam itu. Kemudian tidak semua orang dapat Lailatul Qadar, belum tentu semuanya dapat. Gitu. Ya, tergantung kitanya sedang apa pada waktu itu. Ya, itu. Akan tetapi sesungguhnya khairum min alfi syahrin ini perlu kita cermati. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalu alaihimul malaikatu. Coba saya ganti dulu. Tanazzalu alaihimul malaikatu. Ini saya harokati, tanazzalu alaihimul malaikatu. Pada malam itu turun kepada mereka malaikat-malaikat. Warruhu fiha, dan termasuk malaikat Jibril. Malam itu turun malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Tetapi ada orang yang didatangi oleh malaikat lebih banyak dari ini. Ayatnya tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tatanazzalu, turun alaihim kepada mereka al malaikatu, para malaikat. Malam Qadar, Lailatul Qadar, tanazzalu, ta nun zai lam. Berapa hurufnya? 4. Tetapi di ayat yang lain tatanazzalu, hurufnya lebih banyak. Tanazzalu. Kalau ini tanazzalu, lebih satu kan? Ya, ziyadatul mabna tufidu ala ziyadatil makna. Ini kaidah sorfiyah. Bahwa ketika bentuk kalimatnya ada tambahan, maka ada tambahan makna. Setiap kata ketika mendapat sisipan itu maknanya ya bertambah. Tambah huruf, tambah makna. Berarti malaikatnya banyak enggak? Banyak mana malaikatnya? Banyak yang ini. Siapa mereka ini? Diterangkan alladzina qalu. Alladzina qalu. Ini surat Al-Kahfi ya. Alladzina qalu rabbunallah.
Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tsumma istaqamu. Nah, alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Artinya orang yang beriman, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsisten dan konsekuen dalam hidupnya sesuai dengan apa yang diucapkan bahwa Tuhan kami hanyalah Allah dan mereka tidak pernah minta kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Allah saja. Tatanazzalu alaihimul malaika, mereka akan didatangi oleh para malaikat. Bukan hatta matla'il fajri, bukan sampai subuh, tapi setiap saat mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat ini. Bayangkan, dikelilingi setiap hari, setiap detik, selagi mereka mengatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu, setiap saat mereka dikerumuni malaikat-malaikat dan jumlahnya lebih banyak daripada Lailatul Qadar. Jadi ternyata adalah yang sulit bukan tadarus di malam puasa, bukan tahajud bulan puasa, tapi adalah konsekuen dan konsistensi kita dalam berkeyakinan kepada Tuhan. Itu yang penting. Terima kasih. Ya. Demikian bagus penjelasan rinci tentang nuzul Quran atau juga Lailatul Qadar dan keterangan-keterangan lain yang ada di dalamnya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.